Pornografi memang problem kita, tapi generasi muda kita yang takut untuk bicara itu juga problem. Generasi kita yang dikuasai oleh sekelompok orang yang merasa berhak untuk menilai sesuatu itu benar atau salah itu juga problem. Saya pikir ini generasi baru gitu. Kita butuh metode baru untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya pikir ini cara-cara yang sangat konkret gitu. Ada orang yang bisa menentukan sesuatu itu menghina atau tidak. Ada orang yang merasa berkuasa untuk menilai bahwa suatu muatan ini merusak atau tidak. Itu saya pikir ini cara-cara hipokrit yang sangat tidak sehat buat zaman. Kita butuh cara-cara yang lebih sehat. Pornografi jadi program kita, tapi kita tidak ingin jadi punya generasi yang kerdil. Mereka ada akses mereka sama informasi, mereka ada orang yang merasa berhak membatasi itu, mereka takut untuk bicara. Saya pikir itu yang harus diperhatikan kita bangun. Terima kasih. Supaya jelas saja saya, jadi pornografi kita persilakan. Kesimpulannya, kalau saya tidak salah tangkap. Bukan, Pak. Bukan. Tidak sederhana itu, Pak. Maksud saya, kita harus menyelesaikan pornografi. Tapi undang-undang kan bukan cuma tentang pornografi, Pak. Undang-undang ini bicara tentang penghinaan, tentang penghasutan, sara dan sebagainya. Itu persoalannya. Kalau Bapak, saya tidak ingin Menkominfo seperti membawa bebannya majelis ulama, lalu tiba-tiba pengen membersihkan persoalan pornografi dan di dalamnya juga membuat persoalan sara dan sebagainya gitu. Betul. Jadi di situ memang tidak hanya masalah pornografi, eksplisit pun juga tidak ada. Ya. Oke kalau gitu. Ya. Nyisir aja, nyisir ke sini. Terus habis itu ke sini. Putar lagi gitu. Literatur komunisme gitu maksudnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembicaraan, saya mau menanggapi dengan apa yang dikatakan Maaf, saya ya Pak itu. Mengenai kekhawatiran yang disampaikan oleh Mas Triadi mengenai yang tadi Mas sudah disampaikan bahwa kalau ada ISP yang sudah melarang gitu ya, ternyata ada tangan jahil yang memang bisa menembusnya. Apakah itu terkena? Lalu kalau saya tidak salah tangkap, Bapak mengatakan bahwa ada faktor disengaja atau tidak. Jadi saya bukan ahli hukum, tapi saya cuma melihat, saya suka bola. Di bola itu Pak, wasit itu susah menentukan sengaja tidak sengaja. Kan, Pak? Ada pemain misalnya ditendang dari belakang. Itu pemain yang meledak pasti nggak sengaja ya, tapi wasit tetap kartu kuning. Nah itu mungkin yang dikhawatirkan oleh Pak Mas Triadi di sini. Itu sedikit. Lalu selanjutnya mengenai pemblokiran YouTube yang secara total. Saya setuju dengan rekan-rekan di sini bahwa YouTube ini banyak sekali memberikan pelajaran positif ya, Pak ya. Yang banyak, yang mungkin fitnah itu bagian kecil dari YouTube yang negatif menurut saya. Saya setuju mengenai fitnah, meskipun saya sendiri saatnya fitnah masih bisa diakses, saya nggak pernah nonton, karena saya nggak tertarik sama film seperti itu. Dan saya yakin, saya tidak sendiri. Masih banyak jutaan orang di Indonesia ini yang tidak tertarik nonton fitnah, saya yakin. Saya yakin, 68% lah mungkin. Saya yakin. Nah, tapi begini Pak, ada efek yang kita akui bersama ya. Misalnya ada suatu buku judulnya X, buku itu nggak laku Pak, tapi ketika pemerintah melakukan buku itu dilarang, hari itu juga habis buku itu Pak. Ya, ada efek seperti itu. Saya khawatir justru dengan pelarangan fitnah, itu orang malah mencari Pak. Dibandingkan dengan saya tadi bilang, saya nggak terlalu minat sama fitnah, tapi gara-gara ada larangan seperti ini saya jadi penasaran terus terang. Fitnah itu seperti apa sih sampai dilarang? Nah, kekhawatiran ini justru kalau saya lihat kemarin mungkin fitnah yang mengakses itu hanya masyarakat yang bisa berinternet, saya pikir.
kalau masyarakat desa mungkin agak jauh melihat fitnah. Tapi dengan adanya larangan ini, orang akan berusaha mengecek film fitnah ke dalam CD. CD ini akan melebar kemana-mana, tersebar lebih luas daripada internet. Seperti itu Pak, saya khawatir seperti itu. Itu dampak yang mungkin harus kita perhitungkan Pak. Kita membatasi masyarakat internet untuk melihat fitnah, tapi fitnah akhirnya di-share dalam bentuk media yang bisa dibawa kemana-mana, bahkan mungkin dalam bentuk HP yang bisa ditransfer lewat Bluetooth segala macam. Itu jauh lebih berbahaya menurut saya. Nah di sini mungkin muatannya adalah tadi saya kurang hafal undang-undangnya. Sebetulnya kan ditindak adalah pelaku penyebarannya di sini. Nah berhubungan juga dengan YouTube, saya mungkin memang bukan ahlinya jaringan ya, tapi saya sempat datang ke suatu warnet, kebetulan milik teman saya, dan saya mau mengakses kaskus.us. Ini bukan rahasia semua ya. Di kaskus.us itu ada suatu forum yang ya begitulah ya. Saya yakin semua tahu lah. Tapi ya, saya jujur katakan, saya masuk ke kaskus bukan untuk melihat itu. Benar kok, benar. Sumpah. Saya bukan melihat itu. Saya di kaskus malah senang melihat seperti Fight Club. Saya melihat di situ banyak orang ngotot-ngotot dengan emosi meluap-luap segala macam, banyak belajar dari situ. Fight Club. Padahal sebagian orang menilai Fight Club itu satu situs yang kayaknya nggak ada forum yang sebetulnya kayaknya nggak ada manfaatnya atau apa ya. Karena saya mencoba dengan nickname di situ. Pertanyaannya apa, Mas? Bertanya segala macam. Pertanyaannya masih banyak yang mau nanya, Mas. Oh iya, nggak ini bukan pertanyaannya. Ini ininya. Contoh. Jadi soalnya saya mau menjelaskan, nah takutnya saya ditutup ke BB17 itu. Oh iya. Nah itu salah satu forumnya lah Pak. Lalu saya protes sama teman saya pemilik warnet itu. Kok kasus di bredel gitu ya di warnetnya saya itu anti pornografi. Kok di bredel? Karena ada BB17 nih. Lalu saya akali sedemikian rupa sehingga kasus 17 bisa tetap muncul dan forum BB17-nya saja tidak bisa. Ya saya pikir Dekominfo sebagai suatu departemen komunikasi, informasi dan teknologi informatika, harus saya yakin baik Dekominfo-nya sendiri maupun SDM orang Indonesia masa nggak ada yang bisa Pak melakukan hal yang sama seperti saya lakukan, mungkin mirip seperti di warnet itu. Jadi menutup YouTube seperti tadi menembak nyamuk jangan pakai meriam gitu kan. Menutup YouTube hanya untuk link-link tertentu untuk yang berhubungan dengan fitnah. Gitu. Semua orang akan melaporkan nanti. Mungkin kita para blogger ataupun para hacker ataupun hacker mungkin akan membantu untuk memberitahukan komunitas link ini dan link itu lah yang dijaga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang sebelah sini nanti terus habis itu kita jawab dulu terus nanti giliran lagi. Dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Kurniawan. Biasa ikut di komunitas IT. Saya kebetulan admin di MIFTA, Muslim IT Association. Saya juga aktif di komunitas Linux, di mana banyak hacker di sana. Yang pertama, saya mau menyampaikan rasa terima kasih dan dukungan sekali dari teman-teman komunitas, terutama di tempat saya bernaung ya, bahwa adanya undang-undang ini betul-betul menjadi salah satu kayak anugerah gitu ya buat kita yang selama ini agak sempat juga sampai cukup panas juga perdebatan di media Indonesia itu tentang pada saat jaringan pendidikan kita mau di internetisasi itu teman-teman tuh banyak yang khawatir gitu ya dengan bagaimana nanti kemudian juga muncul berita-berita tentang bagaimana SD di beberapa wilayah itu kecanduan dengan internet porno itu. Akhirnya kita juga sempat berupaya mengadakan kegiatan-kegiatan yang di level bawah.